Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang biasanya ada makalah atau meneruskan pembahasan yang telah disusun dalam sebuah makalah, kita nyimpang dulu, tapi masih berkaitan dengan sabar. Saya mengambil kisah ini dari kitabnya Tahdzibul Akhlaq karangan Abdul Hamid Hakim. Beliau juga menyusun kitab usul fikihnya yang suka digunakan di pesantren-pesantren. Kisahnya saya bacakan saja. Jadi judul daripada kisah ini adalah Al-Imra'atus Saburu. Artinya adalah perempuan yang amat penyabar. Jadi bukan perempuan yang bersabar, bukan, Pak. Judulnya juga perempuan yang amat penyabar. Ini dalam hati bapak-bapak ya, jangan apa ya, jangan sirik gitu. Kenapa judulnya tidak bapak-bapak yang amat penyabar? Saya hanya sekedar membacakan yang ada gitu. Kita ambil pelajarannya, Pak. Jadi kalau judulnya itu adalah perempuan yang amat penyabar, berarti ya pikiran kita gitu mengkonsumsinya, menangkapnya, berarti ini adalah seorang perempuan yang betul-betul sabar. Jadi kalau dalam bahasa Sunda sabar pisan, nggak pisan, Pak, gitu. Dan memang kisahnya, Pak, mengagumkan. Wahakal Yafi'iyu an Abil Hasanil an Abil Hasani As-Siraji. Al-Yafi'i menceritakan dari Abul Hasan As-Siraj qala, dia berkata. Jadi kata Abul Hasan As-Siraj, kharajtu hajan ila baitillahil harami. Aku pergi dalam keadaan berhaji. Kemana? Baitullah, ke Baitullah, ke Ka'bah. Baitullah al-Haram. Fabainama ana atufu. Kata Abul Hasan As-Siraj, ketika itu aku sedang bertawaf. Kebayang apa ya kisahnya ya? Wa idza bimra'atin qad adha'a husnu wajhiha. Dan ketika itu melihat atau bertemu, Pak, dengan seorang perempuan yang sungguh keadaan wajahnya itu berseri-seri. Wajahnya itu, Pak, berseri-seri, wajahnya itu menyejukkan, wajahnya itu tenang. Terbayang ya, jadi mengenakan, Pak. Ketika Bapak bertemu dengan seseorang, ya Pak ya, si wajahnya itu berseri-seri, mengenakan, menyejukkan. Dan ini akan berefek kepada siapa? Ya kepada Bapak. Fakultu, lalu Abul Hasan As-Siraj itu berkata, wallahi ma ra'aitu ilal yaumi qattu
nadharatan wa husnan. Demi Allah, aku tidak pernah melihat sedikit pun sampai hari ini nadharatan, wajah yang berseri-seri, wa husnan, yang bagus, yang menyejukkan, mislah hadhil mar'ati, seperti perempuan ini. Jadi kata Abul Hasan As-Siraj gitu, belum pernah melihat itu seorang perempuan gitu, wajahnya itu berseri-seri, menyejukkan seperti ini. Sampai Abul Hasan As-Siraj mengatakan, wa madzaka, dan hal itu terjadi, Pak, wajah yang berseri-seri, wajah yang menyejukkan itu tidak akan terjadi illa likillatil hami wal huzni, kecuali karena sedikit kesulitan dan kesedihan. Jadi persepsi Abul Hasan As-Siraj, orang yang wajahnya berseri-seri itu dapat terjadi atau muncul karena memiliki masalah yang sedikit. Gitu ya, Pak ya? Artinya kalau memiliki masalah yang besar, yang banyak, itu tidak akan mengakibatkan wajahnya itu berseri-seri, Pak. Nah, ketika Abul Hasan As-Siraj mengatakan itu kepada perempuan ini, pasami'at dalikal qaula minni, maka setelah perempuan tersebut mendengar ucapan itu dariku, yang tadi, Pak, ya, ucapan yang tadi yang terakhir, bahwa dia ya tidak akan seperti itu, wajahnya berseri-seri, kecuali karena sedikit kebingungan dan kesedihan. Faqalat, maka perempuan tersebut berkata, kaifama kulta ya hadar rajul, bagaimana engkau bisa mengatakan seperti itu, wahai laki-laki? Wallahi ini lawasiqatun bil ahzan, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar berat mengalami kesedihan-kesedihan. Jadi, Pak, berarti cocok tidak yang dikatakan oleh Abul Hasan As-Siraj kepada perempuan ini? Sesuai tidak? Tidak. Kata Abul Hasan As-Siraj mah, wajah yang berseri-seri, wajah yang menyejukkan itu tidak akan ada kecuali karena sedikitnya kesulitan, sedikitnya kebingungan dan kesedihan. Perempuan ini mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar berat mengalami kesedihan yang begitu berat. Wa maqlumatil fuadi bil humum, dan hatiku dikuasai dengan kebingungan. Jadi kesedihan, kebingungan betul-betul menimpa dirinya. Bahkan di sini sebutnya bukan bil huzni tapi bil azan. Kalau bil huzni, Pak, dengan kesedihan, kesedihannya sedikit. Tapi kalau bil azan, kesedihan-kesedihan yang begitu banyak. Sampai perempuan ini mengatakan begini, Pak, ma yusrikuni fiha ahadun, dan tidak ada seorang pun yang sama kondisinya dengan aku. Kata perempuan ini, tidak ada yang pernah mengalami seperti aku ini. Gara-gara apa sampai disebutkan tidak mengalami, tidak ada seorang pun yang mengalami seperti aku? Karena tadi kesulitannya, kebingungannya, kesedihannya begitu banyak, begitu mendalam. Maka fakultulaha wa kaifa dzalika, maka Abul Hasan As-Siraj berkata kepada perempuan tersebut, wa kaifa dzalika, bagaimana kesedihan, kebingungan yang engkau alami itu? Pak, perhatikan nih. Qalat, maka perempuan tersebut yang wajahnya berseri-seri dan menyejukkan itu berkata, dabaha jauji syatan,
maka suamiku telah menyembelih seekor kambing. Wali waladani sogironi yal abani, dan aku memiliki 2 anak kecil yal abani yang sedang bermain, Pak. Jadi kebayangnya 2 anak kecil yang sedang bermain. Wa ala sajitiplun, dan aku pun sedang menggendong bayi, Pak. Yurdi'u, yang sedang menyusui. Fakumtu li asna'a ta'aman, lalu aku membuat makanan. Jadi suaminya sedang menyembelih seekor kambing itu. Kemudian 2 anak laki-laki yang tadi yang kecil melihat, Pak, itu suaminya menyembelih, dan si istrinya gitu sedang membuat makanan sambil menggendong bayi yang sedang menyusui. Idh qala ibnil kabiru lis-sogiri, ketika itu anakku yang besar berkata kepada anak yang kecil, maksudnya seorang kakak mengatakan kepada adiknya, Pak, karena tadi sedang bermain. Kalau zaman sekarang menon teh sok ayahnya baru dak teh mainna teh ibu-ibu bapak-bapakan sasakolaan gitu, Pak. Nah, si anak ini karena kan apa yang dilakukan itu apa yang terlihat, Pak. Sekali lagi, apa yang dilakukan apa yang terlihat. Nah, anak yang besarnya mengatakan ala urika kaifa sona'a abi bisati. Nah, karena masih kecil gitu kan, isi akalnya belum sempurna, si kakak mengatakan begini, maukah engkau aku tunjukkan bagaimana ayahku berbuat kepada seekor kambing itu? Maukah aku tunjukkan? Kola bala, daleuti keneh teh apa? Masih anak kecil. Kola bala, tentu saja aku ingin melihat. Fa'aja'ahu, lalu si kakaknya membaringkannya, Pak, sebagaimana si bapaknya menyembelih seekor kambing, dibaringkan dulu. Wadabahu, lalu menyembelihnya, Pak. Wahoroja hariban wal jabal, lalu si kakak itu yang menyembelih gitu, Pak, baru was kaget atuh, maka dia keluar dari rumah dalam keadaan takut menuju gunung, kabur, Pak. Berarti yang pertama meninggal siapa? Adeknya. Lalu si kakaknya pergi, fa'akalahu dibun. Ternyata si kakaknya yang pergi ke gunung, fa'akalahu dibun, dimakan oleh serigala. Berapa yang meninggal? 2. Pantolako abuhu fitolabihi, maka ayahnya pergi mencarinya, Pak. Fa'adrokahul atau sufamata, ternyata ayahnya pergi, kemudian dia mengalami kehausan, pamata. Lalu suaminya atau ayahnya pergi dalam keadaan haus, lalu dia meninggal. Berapa orang, Pak? 3. Fawadotu tifla, tadi si ibu yang tadi yang sedang memasak begitu. Fawadotu tifla, lalu aku meletakkan anak kecilku. Kalau dijelaskan mah jadi kaget gitu, Pak, mau melihat keluar gitu, yang sedang menyusui, kemudian disimpan dulu di bawah gitu. Wa razdu ilal babi anduruhu ma fa'ala abuhu, dan aku keluar menuju pintu untuk melihat apa yang dilakukan ayahku atau suamiku tadi. Fadabbat tiplu ilal burmati, ternyata si anak kecil yang tadi, Pak, yang disusui
Dia itu merangkak menuju apa? Menuju Priuk, menuju katel yang sedang memasak. Wahia alanar, dan itu di atas api. Aspa, jangan dibayangkan ini di atas kompor gas sehingga di dapur bapak. Jangan, gitu ya. Jadi di bawah pastinya juga. Hawu mun urang mah. Tungku. Fa'alqa yadahu fiha. Lalu si anak tersebut masuk ke dalam periuk katel yang tadi dipanaskan. Wahya tugla, itu dalam keadaan mendidih, Pak. Di sini dijelaskannya. Fantasaralahmu an idomi, maka dagingnya telah menyatu dengan tulangnya. Seberapa? Pak. 4, Pak. Fabalago dalika, kejadian tersebut sampai kepada ibnatan li, anak perempuanku, kanat inda jaujiha, anak perempuanku yang sudah menikah. Kejadian yang tadi teh, Pak. Paromat binafsiha ilal ardi, ternyata mendengar kejadian tersebut pingsan, Pak. Pawa pakot ajalah, maka dia juga tersungkur lalu meninggal. Jadi kejadian tersebut sampai kepada anak perempuan yang sudah menikah. Berarti dalam kisah ini si ibu ini memiliki anak berapa? Anak 4. 1 disembelih, 2 dimakan oleh serigala, yang ketiga masuk ke dalam pasakan, yang keempat mendengar kabar itu meninggal. Kemudian suaminya juga kehausan mati. Sampai si ibu tersebut mengatakan begini, Pak. Fa'aprodaniyad dahru min bainihim, maka waktu pada saat itu telah memisahkan aku dengan mereka. Yang takdirnya saya juga tidak tahu ini, Pak, kuat moal gitu. Yang mengagumkan itu, yang mengagumkannya kondisi yang begitu menyakitkan, menyedihkan, tapi tidak berpengaruh kepada wajah si ibu ini, begitu. Tapi di hati nama begitu banyak kesulitan, kesedihan. Fakultulaha, ini Pak, si ibu ini sedang menceritakan kepada si bapak tadi yang sedang tawaf tadi. Maka aku mengatakan kepada perempuan tersebut, pakai pasobruki ala hatil masoibil adimah, bagaimana kesabaranmu dalam menyikapi musibah yang begitu besar ini. Qolat, nah ini pelajarannya. Maka perempuan tersebut berkata, ma min ahadin mayyajas sobro wal jaza'a, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kesabaran dengan kegelisahan. Jadi kata orang ini, tidak ada seorang pun yang mampu memisahkan, membedakan kesabaran dengan kegelisahan, illa wajada bainahuma minhajan mutafawitan, kecuali dia mendapati darinya apa? Cara yang berbeda. Bagaimana cara yang berbeda itu? Biasanya kalau orang mengalami kesedihan, mengalami kesulitan, biasanya bagaimana menyikapinya? Gelisah atau sabar? Biasanya wah, gelisah. Jangankan 5 orang yang meninggal, 1 orang saja terkadang orang tidak terkontrol, Pak. Itu, Pak, sedihnya. Maka orang ini, perempuan ini mengatakan, tidak akan ada yang bisa membedakan kesabaran dan kegelisahan kecuali dia mendapati cara yang berbeda. Bagaimana cara yang berbedanya?
Fa amas sabru bi husnil alaniyati pamahmudul akibati. Maka adapun kesabaran dengan cara bagusnya itu Pak, bagusnya al-alaniyah, keterbukaan. Jadi indah, menyejukkan dalam keadaan keterbukaan. Tetapi kalau di rumah begitu, wah sedihnya minta ampun gitu. Tapi ketika bertemu dengan yang lain, biasa. Ia mengeluarkan atau memberikan aura-aura atau nilai-nilai positif. Maka pamahmudul akibati. Kalau demikian akibatnya akan terpuji. Terpuji kan kalau orang yang bisa menyimpan kegelisahan-kegelisahannya dan menampakkan kesenangan atau kegembiraannya. Wa amal jazau, dan adapun kegelisahan pasohibuhu, maka pelakunya goiru muawadin, tidak mau tergantikan. Yang dimaksud tidak mau tergantikan, dia menginginkan apa yang dimilikinya tetap utuh, tidak mau hilang, tidak mau rusak. Kalau seperti itu maka akan kegelisahan yang akan dia alami. Tetapi bagi orang yang bersabar, dia akan menerima ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah ini Pak yang disebut dengan al-imra'atus sabur, perempuan yang amat penyabar. Memang bukan lagi perempuan yang bersabar, bukan, tapi menggunakan amat. Kondisinya begitu menyedihkan sekali. Nah barangkali itu saja Pak ya, kisah yang menginspirasi kepada kita. Yang mudah-mudahan kita mampu kuat mengalami kehidupan ini yang tidak diinginkan oleh kita. Kita tetap sabar dalam menyikapi kehidupan ini semua. Demikian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.